Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandrung Sakyada Marianto, kelompok 12 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Azmi Ahmad Zaidi Umam dari kelas D, dari kelompok 12. Semuanya, perkenalkan, nama saya Agung Fatihuddin dari kelompok 12 kelas D. Semuanya, perkenalkan, nama saya Natasha Aditya Wijaya dari kelompok 12 kelas D. Abad ke-21 merupakan abad yang identik dengan teknologi. Pada abad ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Dengan adanya gadget yang semakin canggih, segala sesuatu bisa kita lakukan dari rumah. Salah satunya adalah berbelanja. Dengan gadget, kita bisa berbelanja dari rumah secara mudah, praktis, dan cepat. Akan tetapi, hal ini juga berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia karena menimbulkan perilaku konsumtif, terutama pada generasi milenial. Perilaku konsumtif ini juga bertentangan dengan salah satu unsur sila kelima Pancasila yang mengenai hidup bersifat hemat dan tidak menerapkan gaya hidup yang bermegah-megahan atau hidup sederhana. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun, dalam perjalanan panjang kehidupan bangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai divisia. Pengalaman Pancasila tersebut bisa merupakan penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan itu, sering pula terjadi upaya pelurusan kembali. Dewasa ini, bangsa Indonesia sering diharapkan oleh berbagai personal. Salah satunya ialah tentang Pancasila yang harus dihadapi oleh generasi milenial. Indonesia saat ini tempatnya diledakkan oleh era digital. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk mempermudah akses informasi dan memanfaatkan potensi teknologi digital secara bebas. Pengembangan teknologi ini menawarkan manfaat bagi setiap generasi, tetapi hanya generasi yang dapat beradaptasi, termasuk generasi milenial, yang dapat mengendalikan teknologi. Milenial lahir dari semua kondisi teknologi dan secara logika. Teknologi beradaptasi dengan cara untuk mendukung generasi milenial. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang memiliki makna menjalankan hak dan kewajiban orang lain, tidak merugikan orang lain, dan menghargai hak-hak orang lain. Lantas, apakah di zaman milenial seperti saat ini kita sudah menerapkan sila ke-5 dengan benar? Sekarang ini masih banyak anak muda yang belum bisa menerapkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, pilih kasih antar teman, tidak mendengarkan pendapat orang lain, dan mengambil hak orang lain. Berikut ini contoh video dari ketidakadilan tersebut. Cak, pakai camping gimana menurut kemarin? Seru sih, tapi aku pernah hilang aktif sekali. Jadi gak serunya di situ ya? Iya, dimarahin. Iya sih. Ya, lain kali lebih rajin lah, bawa sesuai yang ketentuan. Yes. Ada tugas kelompok kan? Aku belum dapat. Boleh ini nggak? Tugasnya mana sih? Kita yang itu. Pendidikan Pancasila gitu ya? Iya. Kita udah nggak sih? Udah ada kelompok ya? Iya, udah pas. Terus apa? Ada lah. Ada kok, pokoknya udah pas. Kamu cari yang lain aja. Iya. Mana? Sama Asmi, tolong sama Asmi. Berarti kalanya Enggak mau sih. mau, kita cari yang lain aja. Iya, cari yang lain aja ya. Iya. Nanti Biar dia sendiri juga cari. nanti ada usahanya gitu. Ya udahlah ya, kita pas ini kita kerjakan. Iya. Ini tugas Pancasila gimana sih? Oh, bikin skrip. Kamu bikin aja lah sendiri lah, aku lagi sibuk nih. Kita kan kelompok, ayo sini. Jangan main game terus. Kan jadinya masih lama lah, nanti aja. Atau kamu bikin aja sendiri. Iya, tapi kita mau bikin skrip, mau bikin video, mau ngedit. Ya Allah, males.
Minggir, keluar. Robot. Aku mau cepet. Ada urusan. Tapi aku mau cepet. Apaan tadi ya? Nambahin tadi. Apa? Robot-robot yang ini. Antri, budaya antri. Nah, sudah lihat kan video tentang ketidakadilan terjadi di sekeliling kita. Mengingat tentang ketidakadilan, teman-teman mungkin ingat dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Generasi milenial identik akan yang namanya teknologi, gaya hidup luar, gaya hidup instan, materialisme, individualisme, hedonisme, egoisme, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi para kaum milenial untuk menerapkan sila kelima Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Penyebabnya apa sih? Hal ini disebabkan karena masa kini banyak orang yang tidak lagi menanamkan sikap toleransi dalam diri mereka sendiri. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus kita terapkan, bukan kita lupakan sebagai sejarah masa lalu. Seharusnya sebagai generasi milenial kita wajib menegakkan keadilan. Dalam sila kelima Pancasila ini mengandung nilai keadilan. Nilai keadilan tersebut merupakan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan agar bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Selain itu, pada Pancasila sila kelima ini menekankan bahwa dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara harus terdapat adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, serta sebangsa dan setanah air, kita harus bisa memiliki sikap yang adil kepada siapapun itu. Selain itu, kita harus bisa saling menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Kita juga harus saling tolong-menolong antar sesama makhluk Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai yang terkandung dalam sila kelima ini yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bersikap tidak memihak atau netral, menghormati hak-hak orang lain, saling tolong-menolong antar sesama manusia, memiliki sikap hemat dan hidup secara sederhana, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, serta saling menghargai apa yang dihasilkan oleh orang lain. Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dan dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan teologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia. Iya. Gimana apa? Dikasih antar teman. Individualisme, shit, mau kegigit ya? Hal inilah yang menjadi apa sih